Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini saya akan menyampaikan materi dikejar rezeki. Siapa yang mau? Pastilah. Saya juga mau. Teman-teman juga mau kan? Ya. Sebelumnya saya ingin menyarankan ke teman-teman, selain menyimak materi online dari saya, alangkah lebih baik juga jika teman-teman juga mengikuti training offline yang diadakan oleh para trainer Magnet Rezeki. Salah satunya juga saya sendiri dan juga teman-teman trainer yang lain yang disebut CTMR. Karena kalau mengikuti training offline itu akan mendapatkan energi yang lebih bagus teman-teman. Energinya lebih positif, di mana akan menambah semangat kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yap, kita masuk materi dikejar rezeki. Sebenarnya rezeki itu dalam bentuk apa saja sih teman-teman? Banyak sekali ya teman-teman. Rezeki itu bisa tabungan berupa uang, emas, dan juga investasi. Bisa berupa rumah, gedung, atau keharmonisan rumah tangga, itu juga rezeki teman-teman. Kebahagiaan, keluarga sehat, anak solih-solihah, banyak sekali, itu juga rezeki teman-teman. Teman-teman, apakah pernah berpikiran seperti ini? Tetangga saya kerjanya itu loh biasa-biasa aja, tapi hidupnya serba kecukupan, semua serba ada. Sedangkan saya kerja dari pagi sampai malam, hidupnya segini-segini aja. Gimana? Pernah teman-teman? Nah, begini teman. Sebenarnya kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak kita pahami. Rezeki tersebut jika kita tahan, tidak akan pernah sanggup menahannya. Dalam bentuk apa itu rezeki? Yaitu nafas. Coba, bisakah kita menahan nafas selama 5 jam saja? Tentu tidak sanggup ya teman-teman. Ya, di sini Allah sudah menjanjikan rezeki banyak sebenarnya teman-teman. Menjanjikan uang banyak. Dicantumkan dalam Al-Quran. Ini teman-teman, janji Allah dicantumkan dalam surat Nuh ayat 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Allah sudah menjanjikan akan memberi kita harta, berikan kita rezeki banyak. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini Allah juga sayang sekali pada kita, teman-teman. Juga memberikan caranya. Selain menjanjikan harta dan rezeki banyak, juga diberi caranya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak selanjutnya ya, teman-teman. Caranya ada di sini, teman-teman. Di surat 71 ayat 10. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kenapa kita disuruh mohon ampun, teman-teman? Karena Allah tahu manusia punya dosa. Sebenarnya Allah itu ingin menyenangkan kita, ingin memanjakan kita. Ibaratnya seperti ini, kita kalau punya sahabat, otomatis ingin menyenangkan sahabat kita kan. Nah, salah satu contoh dengan cara mentraktir. Tanpa sepengetahuan dia, kita pesan menu-menu kesukaannya dan kita mengadakan janjian di restoran tersebut. Setelah dikeluarkan menu-menu tersebut, kita bilang ke teman kita, silahkan dinikmati. Menu-menu ini kesukaanmu semua. Ternyata gimana jawaban teman kita? Waduh, maaf, saya sekarang sedang sariawan.
Di dalam mulut saya ini terasa sakit semua. Jadi seenak apapun menu tersebut, saya tidak akan merasakan enak. Dan kita bilang, ya sudah, kamu sembuhkan sariawanmu dulu, kemudian kita ketemuan lagi. Ternyata berapa saat belum sembuh sariawannya. Dan kita tunggu lagi, juga belum sembuh sariawannya. Gimana rasanya teman-teman? Kecewa kan? Ingin menyenangkan, ternyata teman kita tidak bisa merasakan menu-menu kesukaannya. Begitu dengan Allah, ingin menyenangkan kita. Kalau kita punya dosa, dosa ibaratnya sariawan hati, teman-teman. Nah, jadi sariawan hati tersebut harus dibersihkan, harus disembuhkan. Karena kalau kita masih punya sariawan hati, masih punya dosa, diberi rezeki seberapapun sama Allah, kita tidak akan merasakan syukur. Karena dalam satu ayat Allah menyebutkan, akan aku tambah nikmatmu jika engkau bersyukur. Jika engkau mengingkari nikmat, kamu akan aku beri azab. Nah, di sini. Jadi, kalau kita sudah bersih, kalau kita sudah mengurangi dosa-dosa kita, kamu mudah sekali bersyukur. Contoh, kita diberi rezeki. Kemudian kita kalau masih belum bersyukur, pastilah kita, rezeki kok segini ya? Apa cukup untuk 1 bulan? Kalau kita sudah bersyukur, jika diberi rezeki, pasti alhamdulillah, bismillah, berkah. Nah, Allah akan menambah nikmatnya, teman-teman. Entah itu dari proyek kita sendiri, entah dari proyek suami, atau dititipkan lewat tetangga kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus sering dan rajin untuk mohon ampun, bertobat dengan cara istighfar, bisa dengan sholat taubat, ya. Karena Allah itu dalam satu ayat menyebutkan bahwa Allah itu menyenangi orang-orang yang gemar membersihkan diri. Nah, di sini kita harus sering-sering membersihkan diri kita. Dan lanjut ayat 11. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Konsep dasar rezeki bagaikan air bah, teman-teman. Air banjir turun dari atas, kita berada di bawahnya. Dengan hujan yang turun deras dari atas, kira-kira ada orang yang nggak kena airnya? Semua pasti kena air ya teman-teman. Tapi ternyata ada yang tidak mendapatkan airnya teman-teman. Siapakah mereka? Yaitu orang yang memasang perisai. Teman-teman tahu perisai? Apa itu perisai? Bisa dengan tameng, bisa ya. Sehingga ketika air datang hanya melintas saja teman-teman, tidak terkena airnya. Allah mau memberi rezeki, tapi kita yang membangun perisai, membangun tameng. Jadi konsep untuk mendapatkan air bagaimana? Buka saja perisainya. Begitu juga rezeki, ingin mendapatkan rezeki, buka perisainya. Yang dimaksud perisai di sini adalah dosa. Jadi di sini bukan karena rezeki tidak ada teman-teman, tapi karena kita sendiri menahan diri dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berada dalam kesulitan rezeki, bukan karena Allah tidak mau kasih rezeki teman-teman, tetapi karena ada dosa-dosa yang menghalangi diri kita dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti ini teman-teman, jika kita melakukan dosa atau kondisi kita dalam kondisi galau, resah, itu energinya tidak bagus teman-teman, tidak positif. Otomatis rezeki juga tidak mau masuk dalam kehidupan kita. Semakin tebal dosanya, semakin jauh diri kita dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sedikit dosanya, semakin berlimpah rezekinya. Kenapa disebut perisai dan bukan penghalang? Karena seringkali kita mencintai dosa kita, teman-teman, dan merasa itu bermanfaat, padahal dia adalah penghalang dari rezeki. Karena dosa itu kebanyakan menyenangkan ya teman-teman. Contoh, ngerumpi, ngerasani. Ya udah, rasanya nikmat kumpul sama teman-teman, membicarakan A sampai Z. Tanpa sadar teman-teman, itu memang sesuatu kondisi yang menyenangkan. Ternyata itu salah satu dari penghalang, salah satu dari yang bisa rezeki tidak mau masuk ke dalam kehidupan kita. Untuk orang yang tidak kenal Allah, mau rezeki banyak, kerja, workaholic. Sedangkan orang yang kenal Allah, mau rezeki banyak, minta ampun teman-teman, tersebut taubaholic. Boleh saja kita kerja keras, tapi tetap menjaga jangan sampai menambah dosa-dosa. Jika mendapat uang banyak, tidak terjaga dosa-dosanya, maka akan diambil kesehatan, diambil barokahnya, diambil keharmonisan rumah tangganya. Harta banyak, tetapi Allah akan mengambil harta dalam bentuk lainnya. Karena rezeki tidak hanya sekitar harta teman-teman, tapi dalam banyak hal. Jadi kalau kita ingin mendapat keberkahan dari Allah, maka pakai cara Allah dengan menurunkan perisai. Sebenarnya Allah menciptakan manusia pertama kali untuk apa teman-teman? Allah menciptakan manusia pertama kali untuk dimuliakan dan dimanjakan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, duduk diam engkau ya Adam beserta istrimu di surga dan nikmati semua yang ada. Makanlah semua makanan yang baik-baik yang kamu sukai. Tapi jangan sentuh-sentuh pohon ini. Itulah awalnya Allah menciptakan manusia untuk menikmati yang Allah ciptakan untuk kita. Malah disentuh oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam beserta Ibu Hawa harus turun ke bumi, sehingga harus berproses dalam menjalani kehidupan. Untuk makan, ada pohon yang harus dipanjat, dipetik dulu, harus dikupas, ada yang perlu dimasak dulu, baru dimakan. Beda saat masih di surga, ingin makan apapun bisa langsung dimakan. Hikmah dari ilmu perisai rezeki adalah menyadari semua persoalan hidup datangnya dari dosa kita. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak nyaman, otomatis kita jangan mudah untuk menunjuk orang lain atau menunjuk hal-hal yang lain sebagai penyebab ketidaknyamanan kita. Kita harus lihat diri kita sendiri. Apa sih yang terjadi sebelumnya? Apa ada kesalahan kita dari sebelumnya sehingga ini terjadi? Nah, kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Kalau kita menyadari, oh iya, saya salah, ampuni aku ya Allah. Nah, di situ kita sadar, kita akan minta ampun. Nah, itu dari awal keajaiban, awal dari rezeki akan datang pada kita. Sibuk melihat dosa sendiri dan tidak melihat dosa orang lain.
Karena kita ingin keajaiban terjadi pada diri kita. Sekarang kita biasakan pada diri kita sendiri untuk tidak melihat kekurangan orang lain, tidak melihat dosa orang lain, tetapi kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar? Apa kita sudah melakukan sesuatu kebaikan? Apakah kita sebelumnya melakukan yang tidak baik? Itu yang harus kita pelajari mulai saat ini, yang harus kita amati, kita perhatikan, supaya kita untuk kedepannya lebih hati-hati. Sebenarnya yang ingin mendapatkan keajaiban, yang ingin mendapatkan rezeki siapa? Diri kita kan. Otomatis ya kita sendiri yang harus berubah, yang harus memperbaiki diri kita sendiri. Bertobat dan berhenti atas dosa masa lalu. Kita sadar bahwa dulu kita punya dosa kecil sampai besar. Kita cepat bertobat, kita cepat minta ampun. Kita jangan pakai galau, risau, sedih atas dosa-dosa kita. Tidak ada waktu untuk itu. Kita harus cepat untuk minta ampun, kita harus cepat bertobat supaya rezeki kita juga lebih cepat datangnya. Kalau kita risau, galau, sedih, ya mana ada dosa ini, rezeki gak akan datang, itu akan menambah energi-energi yang tidak positif pada diri kita, sehingga rezeki juga tidak akan datang, teman-teman. Berhati-hati dengan dosa di masa depan. Kalau sudah paham dengan ini, otomatis kita melangkah ke depannya lebih hati-hati. Kita meminimalkan terjadinya dosa pada diri kita. Ingin mendapatkan rezeki? Buka perisainya. Sekian dulu ya teman-teman, materi dikejar rezeki. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kurang berkenan. Bismillah, semua terkabul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.